Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Anistia Orisalindri, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sleman. Tujuan pembelajaran khusus kali ini yaitu CGP dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Coaching merupakan sebuah proses yang melibatkan kolaborasi dengan tujuan untuk dapat menemukan solusi, berorientasi pada hasil, serta dilakukan secara sistematis. Dalam hal ini, coach bertugas untuk memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Selanjutnya, paradigma berpikir coaching. Yang pertama adalah fokus pada coachee yang akan dikembangkan, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu, ketiga memiliki kesadaran yang kuat, serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching yang pertama yaitu kemitraan. Posisi coach dan coachee dalam proses coaching adalah sebagai mitra yang setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Proses kreatif dilakukan melalui percakapan dua arah yang memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang terakhir, memaksimalkan potensi. Percakapan perlu diakhiri dengan rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coachee yang dikembangkan untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan coachee. Coaching dalam konteks pendidikan. Dalam filosofi KHD, proses coaching dapat diartikan sebagai komunikasi antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Yang kedua, sistem among. Semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi antara guru dengan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Berikutnya, kompetensi inti coaching. Ada 3 kompetensi inti dalam coaching. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Kemampuan coach untuk bisa hadir secara utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit bicara. Fokus dan pusat percakapan adalah diri coachee, yakni mitra bicara. Yang terakhir, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggali informasi dari coachee, menggugah untuk berpikir, menstimulus coachee untuk memunculkan ide baru dan mampu mengungkapkan emosi. Untuk dapat mengajukan pertanyaan berbobot, kita harus mendengarkan dengan rasa. R. Receive. Perhatikan pembicara, terima semua ucapan dan ambil kata kunci. Dilanjutkan dengan appreciate. Beri sinyal bahwa coach mendengarkan dengan oke, kontak mata maupun mengangguk. S. Summarize. Rangkum apa yang disampaikan dan didapat dari coachee. Dan yang terakhir, A. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Percakapan berbasis coaching dengan alur tirta. Tirta merupakan kepanjangan dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tujuan umum. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dalam sesi coaching. Identifikasi, proses menggali semua hal yang terjadi pada coachee. Rencana aksi. Coach membantu coachee dalam memilah serta memilih hasil pemikiran selama sesi coaching yang akan dijadikan sebagai sebuah rencana aksi. Tanggung jawab merupakan komitmen coachee dalam membuat rencana aksi dan menjalankannya.
Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Yang pertama, supervisi akademik dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, yang kedua, beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Berikutnya yang ketiga, siklus supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Refleksi terhadap pengalaman belajar. Pertama, emosi yang dirasakan. Saya merasa lebih semangat untuk lebih giat lagi belajar agar dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Selain itu, saya juga tertantang untuk mengimplementasikan praktek coaching dengan murid dan rekan guru agar dapat meningkatkan keterampilan coaching sehingga kedepannya bisa melakukan coaching supervisi akademik dengan baik. Kedua, hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Hal baik yang sudah saya dapatkan yaitu pemahaman materi tentang coaching untuk supervisi akademik dan sudah dipraktekkan bersama murid dan rekan guru. Yang masih perlu diperbaiki terkait kompetensi inti coaching adalah mengajukan pertanyaan berbobot yang masih sangat membutuhkan kemampuan berpikir kritis sehingga mampu menggali dengan baik kondisi coaching. Yang terakhir, implikasi terhadap kompetensi diri. Menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar untuk mampu memberdayakan dan mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. Berikutnya adalah analisis modul 2.3 untuk implementasi dalam konteks CGP. Pertanyaan yang pertama, apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Tantangan dalam mengimplementasikan coaching di sekolah yaitu ketika dihadapkan pada rekan yang dilihat memiliki beban masalah tetapi sulit untuk terbuka ketika diajak untuk berbicara dengan paradigma berpikir coaching. Selain itu, ketika berhadapan dengan rekan yang lebih senior yang belum terbiasa dengan paradigma berpikir coaching, sebagai seorang coach akan lebih terkesan menggurui. Pertanyaan kedua, bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Dalam proses coaching, diperlukan seorang coach yang mampu membangun kemitraan yang baik dengan coachee, selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga proses coaching mampu membuat coachee merasa nyaman dan terbuka. Hal tersebut dapat menghasilkan proses coaching yang maksimal, yaitu terpecahkannya masalah yang dialami coachee dengan solusi-solusi dari coachee itu sendiri. Berikutnya adalah membuat keterhubungan. Keterhubungan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, diadakan pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Hasil pemetaan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan coaching kepada murid agar dapat mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Selanjutnya, keterhubungan dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Kompetensi dalam pembelajaran sosial emosional dapat digunakan oleh seorang coach dalam melaksanakan proses coaching agar dapat mengendalikan diri serta emosinya, diiringi dengan timbulnya rasa empati dan sosialisasi sehingga coachee juga akan mampu mengambil keputusan dengan bertanggung jawab. Selain itu, teknik kesadaran penuh mindfulness dapat diterapkan dalam proses coaching agar coach dapat hadir sepenuhnya atau present saat coaching berlangsung.
Peran sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Di dalam kompetensi coaching dan alur Tirta sebagai alur percakapan coaching, sebagai seorang coach harus melakukan kehadiran penuh atau presence. Salah satu teknik yang dapat dilakukan adalah teknik stop dan mindfulness listening yang sudah dipelajari pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching yaitu memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, sehingga percakapan perlu diakhiri dengan adanya suatu rencana aksi yang akan dipilih untuk dikembangkan nantinya. Potensi coach yang beragam membuat coach memerlukan keterampilan sosial dan emosional untuk memaksimalkan potensi coaching. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Teruslah bertanya, teruslah menggali, dan teruslah belajar. Salam guru penggerak.